Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan hutan lebat, hiduplah dua bersaudara bernama Sugeng dan Cokro. Mereka adalah anak dari seorang petani sederhana yang dikenal akan kebijaksanaannya. Meski berasal dari keluarga yang sederhana, kedua bersaudara ini memiliki cita-cita besar, menuntut ilmu dan memperdalam ajaran agama. Sejak kecil, mereka sering mendengar kisah tentang Sunan Gunung Jati, salah satu wali yang dihormati dan disegani. Dikatakan bahwa Sunan Gunung Jati bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seorang pemimpin bijaksana yang menyebarkan ajaran Islam dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Sugeng dan Cokro tumbuh dengan impian untuk suatu hari berguru langsung kepada beliau di Cirebon, tempat yang mereka bayangkan sebagai pusat ilmu dan kebijaksanaan. Pada suatu hari setelah berdiskusi panjang dengan ayah mereka, Sugeng dan Cokro memutuskan untuk pergi ke Cirebon. Namun karena perjalanan menuju Cirebon tidaklah mudah, mereka tidak bisa pergi bersama. Sugeng sebagai kakak yang lebih tua memutuskan untuk berangkat lebih dahulu. Aku akan pergi lebih dulu dan mencari jalan terbaik, kata Sugeng kepada adiknya. Jika aku berhasil sampai dan menemukan tempat yang cocok, aku akan mengirim kabar kepadamu. Cokro meski ingin ikut serta memahami keputusan kakaknya. Baiklah kak, aku akan menyusul setelah menyiapkan bekal yang cukup, katanya. Ia merasa lebih baik menunggu sebentar dan membawa persediaan yang lebih matang agar perjalanan mereka tidak menemui kesulitan. Ayah mereka memberi restu dengan penuh harapan. Anak-anakku, pergilah dengan niat yang tulus. Ingatlah bahwa ilmu harus dicari dengan hati yang bersih dan usaha yang sungguh-sungguh. Jangan pernah meninggalkan kejujuran dan kesabaran dalam perjalanan kalian. Sugeng mengangguk. Dengan semangat, ia mengemas sedikit bekal yang ada, beberapa potong ubi, air dalam kendi, dan sebilah pisau kecil untuk berjaga-jaga. Setelah berpamitan, ia pun melangkah keluar dari desa, meninggalkan Cokro dan ayah mereka yang melepasnya dengan doa. Perjalanan menuju Cirebon bukan perjalanan yang bisa ditempuh dalam sehari. Sugeng harus melewati hutan-hutan lebat, menyeberangi sungai, dan melintasi berbagai desa. Pada awalnya, perjalanan terasa ringan. Ia masih memiliki bekal, dan jalanan yang ia lalui cukup ramah. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin terasa berat perjalanannya. Bekal yang ia bawa mulai menipis. Ia tidak menemukan banyak desa untuk membeli makanan, dan orang-orang yang ia temui tidak selalu bisa membantunya. Ia hanya mengandalkan air sungai dan sisa-sisa bekalnya untuk bertahan. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya bekalnya benar-benar habis. Perutnya mulai keroncongan, tenaganya melemah. Ia terus berjalan, berharap menemukan desa atau orang baik yang bisa membantunya. Tapi nasib berkata lain, jalan yang ia lalui semakin sepi, dan ia hanya ditemani suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Di suatu sore, Sugeng duduk di bawah pohon besar, mencoba mengistirahatkan tubuhnya yang lelah. Lapar dan haus mulai mengaburkan pikirannya. Aku harus terus berjalan, pikirnya, atau aku tidak akan pernah sampai ke Cirebon. Tapi tubuhnya menolak, kakinya terasa berat, dan kepalanya pusing. Malam pun tiba. Sugeng masih duduk di tempat yang sama, menunggu fajar dengan harapan ada seseorang yang lewat dan membantunya. Tapi tak seorang pun datang. Suasana menjadi semakin mencekam, hanya suara burung hantu dan dedaunan yang berdesir, tertiup angin menemani kesendiriannya. Di desa Sukamakmur, Cokro mulai merasa gelisah. Sudah beberapa hari sejak kakaknya berangkat, tetapi belum ada kabar sama sekali. Ia bertanya-tanya, apakah Sugeng sudah sampai di Cirebon, ataukah sesuatu terjadi di perjalanan? Ketika malam tiba dan Sugeng belum juga memberi kabar, Cokro semakin cemas. Ia mencoba mengusir pikirannya yang buruk, tetapi rasa khawatir itu terus menghantuinya. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Aku harus menyusul Kak Sugeng, katanya dalam hati. Jika ia dalam kesulitan, aku harus membantunya. Tidak seperti Sugeng yang berangkat dengan bekal seadanya, Cokro memastikan ia membawa cukup makanan dan air. Ia juga membawa sebatang tongkat kayu sebagai perlindungan jika menghadapi bahaya di perjalanan. Dengan tekad yang kuat, ia pun berangkat, mengikuti jejak perjalanan kakaknya. Cokro berjalan melewati desa-desa yang sebelumnya dilewati Sugeng. Ia bertanya kepada penduduk setempat, apakah mereka melihat seorang pemuda dengan ciri-ciri seperti kakaknya. Beberapa orang mengatakan pernah melihatnya, tetapi sudah beberapa hari yang lalu. Perjalanan Cokro terasa lebih mudah karena ia memiliki bekal dan lebih siap menghadapi tantangan. Ia berjalan dengan cepat, berharap bisa segera menemukan kakaknya. Namun ketika memasuki sebuah daerah perbatasan, suasana menjadi semakin sunyi.
Pepohonan lebat menghalangi pandangan, dan udara terasa lebih dingin. Hari masih gelap. Hanya ada sedikit cahaya bulan yang menerangi jalanan berbatu yang ia lalui. Jalanan menuju Cirebon, Sugeng semakin lemah. Bekalnya telah habis sejak beberapa hari lalu, dan ia belum menemukan desa yang bisa memberinya makanan. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan setiap langkah yang ia ambil terasa seperti beban berat. Malam itu, ia duduk di bawah sebuah pohon besar di pinggir jalan. Tubuhnya menggigil karena angin malam yang menusuk kulit. Perutnya melilit karena lapar, bibirnya kering karena kehausan. Ia menatap langit yang gelap, mencoba menguatkan dirinya sendiri. Apakah aku bisa sampai ke Cirebon? Apakah aku akan mati di sini? Sugeng mulai meragukan dirinya sendiri. Pikirannya yang semakin kacau membuatnya waspada terhadap setiap bayangan yang bergerak. Lapar dan lelah telah mengaburkan kesadarannya. Dalam benaknya, siapapun yang ia temui saat ini bisa menjadi ancaman atau bahkan peluang untuk bertahan hidup. Saat pagi menjelang, Sugeng memutuskan untuk terus berjalan. Namun, tubuhnya sudah terlalu lemah untuk bergerak cepat. Ia mulai berpikir untuk menghadang seseorang di jalan dan meminta makanan, atau bahkan merebutnya jika perlu. Dalam kondisi seperti ini, rasa lapar telah menguasai pikirannya. Di sisi lain, Cokro telah memulai perjalanannya dengan penuh semangat. Ia membawa bekal yang cukup, termasuk roti kering, air, dan beberapa buah-buahan yang bisa bertahan lama. Ia yakin bahwa jika Sugeng dalam kesulitan, ia bisa membantu kakaknya dengan perbekalan yang ia bawa. Perjalanan Cokro jauh lebih mudah dibandingkan kakaknya karena ia lebih siap. Ia melewati desa-desa dengan cepat, bertanya kepada penduduk apakah mereka melihat seorang pemuda dengan ciri-ciri seperti Sugeng. Beberapa mengatakan mereka melihatnya beberapa hari lalu, tetapi Sugeng tampak lelah dan kelaparan. Mendengar itu hati Cokro semakin berdebar. Ia mempercepat langkahnya, berharap bisa segera menemukan kakaknya sebelum terlambat. Namun ketika memasuki sebuah daerah perbatasan, suasana mulai berubah. Hutan di sekelilingnya tampak lebih lebat, jalanan semakin sunyi, dan udara terasa lebih dingin. Pagi masih belum benar-benar tiba, dan hanya ada sedikit cahaya bulan yang menerangi jalan berbatu yang ia lalui. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, sesosok bayangan muncul. Sosok itu berdiri tegap di tengah jalan, tubuhnya tampak kotor dan lusuh, matanya tajam seperti seseorang yang berada di ambang kegilaan. Itu adalah Sugeng, tetapi dalam kegelapan dan kondisi tubuhnya yang lemah, Cokro tidak mengenali kakaknya sendiri. Cokro berhenti melangkah, merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara waspada. Sugeng tidak menjawab. Ia hanya menatap sosok di depannya dengan tatapan penuh kecurigaan. Dalam pikirannya yang sudah kacau, ia melihat Cokro sebagai seseorang yang mungkin membawa makanan, seseorang yang bisa menjadi penyelamatnya, atau seseorang yang bisa ia taklukkan untuk bertahan hidup. "Lepaskan bekalmu," suara Sugeng serak, penuh tekanan. Cokro terkejut. "Apa maksudmu?" Sugeng melangkah maju dengan sikap mengancam. "Aku membutuhkan makanan. Serahkan bekalmu, atau kau akan menyesal." Cokro semakin bingung. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Orang di depannya tampak putus asa, tetapi juga berbahaya. Ia tidak ingin berkelahi, tetapi ia juga tidak bisa menyerahkan bekalnya begitu saja tanpa tahu siapa lawannya. "Aku tidak ingin bertarung," kata Cokro perlahan. "Jika kau butuh makanan, aku bisa membaginya." Tetapi Sugeng sudah dikuasai oleh naluri bertahan hidupnya. Ia tidak ingin mengambil risiko. Ia telah terlalu lama, lapar, dan kelelahan. Dalam pikirannya, ia hanya punya satu pilihan, merebut makanan itu dengan paksa. Dengan cepat, Sugeng menghunus pisau kecilnya dan menyerang. Cokro terkejut dengan serangan tiba-tiba itu, tetapi ia berhasil menghindar. Dengan refleks yang cepat, ia mengeluarkan tongkat kayunya untuk menangkis serangan Sugeng. "Dengar, aku tidak ingin melawanmu." Cokro mencoba berbicara, tetapi Sugeng tidak mendengarkan. Mata Sugeng dipenuhi oleh kegilaan dan keputusasaan. Ia terus menyerang dengan segala kekuatannya, meskipun tubuhnya sudah lemah. Cokro tidak punya pilihan lain selain bertahan. Serangan demi serangan beradu dalam kegelapan. Pisau Sugeng melesat ke arah Cokro, tetapi tongkat Cokro cukup kuat untuk menangkisnya. Keduanya bergerak dengan cepat, saling serang, saling bertahan. Cokro mulai menyadari bahwa lawannya bukan orang biasa. Gerakan Sugeng cepat dan penuh teknik, seolah-olah ia pernah berlatih bertarung. "Siapa sebenarnya orang ini?" pikir Cokro.
Pertarungan berlangsung lama. Sugeng semakin kelelahan, tetapi ia tidak mau menyerah. Setiap kali Cokro mencoba berbicara, Sugeng hanya menjawab dengan serangan. Akhirnya, dalam satu momen yang menentukan, Sugeng berhasil menemukan celah dalam pertahanan Cokro. Dengan satu gerakan cepat, ia mengayunkan pisaunya ke arah lawannya. Cokro, yang sudah kelelahan, tidak bisa menghindar tepat waktu. Pisau Sugeng menembus dadanya. Cokro terhuyung, matanya membelalak. Ia merasakan pedang itu menusuk tubuhnya. Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Darah mengalir membasahi bajunya. Sugeng, yang masih dalam kondisi setengah sadar, merasa kemenangan di tangannya. Ia menarik pisaunya dari tubuh lawannya yang mulai roboh ke tanah. Cokro tergeletak di tanah yang dingin, dadanya naik turun perlahan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia menatap Sugeng dengan mata penuh kesedihan. Matahari mulai menyingsing. Cahaya pertama dari ufuk timur mulai menerangi daerah itu. Sugeng, yang masih berdiri di atas tubuh lawannya, perlahan mulai melihat dengan lebih jelas. Ketika cahaya pagi menyinari wajah orang yang baru saja ia bunuh, tubuh Sugeng membeku. Matanya membelalak, tangannya gemetar, napasnya tercekat. Orang yang ia bunuh bukanlah orang asing. Orang yang ia bunuh adalah Cokro, adiknya sendiri. Sugeng jatuh berlutut di samping jasad Cokro. Air matanya mulai mengalir tanpa ia sadari. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah adiknya yang masih hangat, tetapi nyawanya perlahan menghilang. Ia melihat kantong perbekalan yang masih tersampir di bahu Cokro, kantong yang seharusnya menjadi penyelamatnya. Sugeng merasakan kepedihan yang tak terlukiskan. Ia telah membunuh satu-satunya keluarga yang tersisa, seseorang yang datang untuk menolongnya. Dalam keputusasaan, Sugeng tidak tahu harus berbuat apa. Ia menatap pisau di tangannya, dan hanya ada satu hal yang terlintas di benaknya. Ia tidak bisa hidup dengan beban ini. Tanpa ragu, ia mengangkat pisaunya sendiri. Dengan satu gerakan cepat, ia menusukkan pisau itu ke tubuhnya sendiri. Matahari pagi menyinari dua jasad yang tergeletak di tanah. Dua saudara yang berangkat dengan tujuan suci, tetapi takdir membawa mereka ke akhir yang tragis. Matahari mulai menyingsing di ufuk timur, cahayanya perlahan menyapu kegelapan malam. Udara pagi yang dingin mulai terasa hangat, menandakan hari yang baru telah tiba. Namun, bagi Sugeng, hari ini bukanlah awal yang cerah, melainkan awal dari penderitaan yang tak terperi. Ia berlutut di tanah yang masih lembab oleh embun pagi, tangannya berlumuran darah, napasnya tersengal. Di hadapannya, tubuh seorang lelaki, terbujur kaku, tergeletak dalam diam yang menyayat hati. Mata Sugeng tak berkedip menatap wajah itu, wajah yang begitu familiar, wajah yang selama ini ia rindukan. Itu Cokro. Tubuh Sugeng gemetar hebat. Ia tak ingin percaya dengan apa yang ia lihat. Dadanya naik turun, otaknya menolak kenyataan yang baru saja terjadi. Namun, bekas tusukan di dada Cokro dan darah yang mengalir deras membuktikan bahwa ini bukan mimpi buruk. Ini kenyataan yang tak bisa ia hindari. Sugeng menatap tangannya sendiri, tangan yang tadi menggenggam pisau dengan penuh kemarahan dan keputusasaan. Pisau yang ia gunakan untuk membunuh seseorang yang ia anggap musuh. Pisau yang kini menjadi saksi dari kebodohannya sendiri. Tidak, ini tidak mungkin. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Perlahan, ia meraih tubuh Cokro yang sudah tak bernyawa. Ia mengguncang bahu adiknya dengan penuh harap. Berharap ini hanya ilusi. Berharap Cokro akan membuka matanya dan berkata bahwa ini semua hanya kesalahpahaman. Cokro, bangun dik, ini aku, kakakmu. Suaranya bergetar, penuh kepedihan, namun Cokro tak lagi bernapas. Matanya terbuka sedikit, seakan masih ingin berbicara, tetapi nyawanya telah pergi bersama angin pagi. Sugeng mencengkeram dadanya sendiri, merasakan kepedihan yang menusuk lebih dalam daripada luka apapun. Air matanya akhirnya jatuh, membasahi wajahnya yang penuh debu dan darah. Apa yang telah aku lakukan? Jeritnya, suaranya bergema di antara pepohonan yang bisu. Sugeng memejamkan matanya erat-erat, mencoba mengingat kembali kejadian tadi malam. Ia ingat bagaimana ia menghadang seseorang di jalan dengan penuh kecurigaan, bagaimana ia mengancam orang itu untuk menyerahkan bekalnya. Ia ingat betapa ia merasa putus asa, betapa pikirannya dipenuhi oleh rasa lapar dan kelelahan, betapa ia tidak bisa berpikir jernih. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ia ingat bagaimana orang itu mencoba berbicara padanya.
bagaimana ia sebenarnya tidak ingin bertarung. Namun Sugeng telah dibutakan oleh ketakutannya sendiri. Ketika pertarungan semakin sengit, Sugeng hanya berpikir untuk bertahan hidup. Ia tidak menyadari bahwa orang yang ia lawan bukanlah musuh, melainkan seseorang yang datang untuk menolongnya. Sekarang, segalanya menjadi jelas. Cokro tidak datang untuk mencelakainya. Cokro datang dengan membawa harapan, dengan membawa bekal yang seharusnya menyelamatkannya. Tapi alih-alih menerima pertolongan, Sugeng malah membunuhnya. Dan sekarang, Cokro tergeletak tak bernyawa di hadapannya. Sebuah tangisan kesakitan keluar dari bibir Sugeng. Ia menengadahkan wajahnya ke langit, berharap bisa menghapus kesalahan ini, berharap ada cara untuk mengembalikan waktu. Namun takdir telah ditulis. Tidak ada jalan kembali. Sugeng merasakan keheningan yang begitu menyakitkan. Burung-burung berkicau di kejauhan, seolah tidak menyadari tragedi yang baru saja terjadi. Angin pagi berembus lembut, menggerakkan daun-daun di atas kepalanya. Ia ingin berteriak, ingin mengutuk dirinya sendiri, tetapi suaranya telah hilang. Hanya isakan lirih yang keluar dari tenggorokannya. Ia menatap wajah adiknya sekali lagi, mengusap rambutnya yang sedikit berantakan. "Maafkan aku, Dik," bisiknya. "Maafkan aku yang bodoh ini." Ia melihat kantong perbekalan yang masih tersampir di bahu Cokro. Dengan tangan gemetar, ia membukanya dan menemukan roti kering, buah-buahan, dan kendi berisi air. Tangannya mencengkeram erat kain kantong itu. Ia tertawa kecil, tetapi tawa itu penuh kepahitan dan keputusasaan. "Jadi, ini yang kau bawa untukku?" Suaranya parau. "Kau datang untuk menolongku, dan aku malah..." Tangannya gemetar semakin hebat. Ia merasa perutnya yang kosong tak lagi penting. Ia merasa lapar yang ia rasakan sejak kemarin hanyalah penderitaan kecil dibandingkan dengan rasa sakit yang kini mencabik-cabik hatinya. Perlahan Sugeng menatap langit yang semakin terang. "Tak ada lagi alasan untukku hidup," gumamnya. Sugeng menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, semakin ia mencoba, semakin ia merasa sesak. Ia mengambil pisau yang masih berlumuran darah Cokro. Ia menatap pantulan wajahnya di bilah logam itu. Wajah seorang pembunuh, wajah seorang kakak yang telah menghabisi nyawa adiknya sendiri. Ia tidak bisa menerima ini. Tanpa berpikir panjang, Sugeng mengarahkan pisau itu ke dadanya sendiri. Ia menutup matanya, membayangkan kembali kenangan masa kecilnya bersama Cokro. Mereka berlari di antara sawah, berburu ikan di sungai, bercanda di bawah pohon rindang di dekat rumah mereka. "Kita akan pergi ke Cirebon bersama-sama, Kak." Kata-kata itu terngiang di kepalanya, namun sekarang ia tahu bahwa mereka tidak akan pernah sampai ke sana. Dengan satu tarikan napas terakhir, Sugeng mengayunkan pisau itu ke tubuhnya sendiri. Rasa sakit menyebar di seluruh tubuhnya, tetapi hatinya merasa lebih damai. Ia jatuh ke samping, tepat di samping jasad Cokro. Darahnya mulai merembes ke tanah, menyatu dengan darah adiknya. Matahari pagi menyinari dua tubuh yang terbujur kaku di jalanan sunyi itu. Dua saudara yang berangkat dengan harapan, kini berakhir dalam tragedi yang tak terelakkan. Angin berembus pelan seakan membawa bisikan penyesalan yang tak akan pernah terucapkan lagi. Fajar telah sempurna menyingsing, menyapu gelapnya malam dengan cahaya keemasan. Burung-burung berkicau, udara segar mengalir lembut di antara pepohonan, dan embun pagi masih menggantung di dedaunan. Dunia terus bergerak seakan tidak peduli pada tragedi yang baru saja terjadi di pinggiran jalan menuju Cirebon. Di tanah yang berlumuran darah, dua tubuh tergeletak berdampingan, Sugeng dan Cokro, dua saudara yang berangkat dengan tujuan suci, tetapi akhirnya menemui ajal di tangan takdir yang kejam. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Seorang lelaki tua dengan pakaian sederhana berjalan perlahan di jalan setapak itu. Ia adalah seorang pedagang dari desa terdekat yang hendak pergi ke pasar. Saat ia semakin dekat, langkahnya terhenti. Matanya membelalak melihat dua tubuh yang terbujur kaku di jalanan. Jantungnya berdegup kencang, dan tanpa ragu, ia segera berlari mendekati mereka. Lelaki tua itu berlutut, memeriksa denyut nadi keduanya. Namun sudah terlambat, dua pemuda itu telah pergi. Ia menghela napas panjang, wajahnya muram. "Apa yang terjadi di sini?" bisiknya lebih kepada dirinya sendiri. Perlahan, ia memperhatikan sekeliling. Ada sebuah kantong perbekalan di dekat jasad Cokro. Dengan hati-hati, ia membuka kantong itu dan menemukan makanan serta kendi air. Lelaki tua itu mulai memahami sedikit dari kisah tragis ini.
Dari pakaian mereka yang sederhana, jelas bahwa keduanya adalah pejalan, mungkin seorang pengelana yang hendak menuju Cirebon. Tapi mengapa mereka saling membunuh? Apa yang menyebabkan dua saudara ini bertarung hingga mati? Sebuah pisau berlumuran darah tergeletak di dekat Sugeng. Lelaki tua itu menatapnya dengan berat hati. Sebuah pertarungan yang seharusnya tidak pernah terjadi, gumamnya. Tanpa membuang waktu, lelaki tua itu bergegas kembali ke desanya. Sesampainya di sana, ia segera memberitahu penduduk tentang kejadian yang ia temui. Dalam waktu singkat, beberapa warga berkumpul dan berangkat menuju tempat kejadian untuk membawa kedua jasad itu kembali ke desa. Saat mereka tiba, suasana menjadi sunyi. Warga desa hanya bisa menatap pemandangan tragis itu dengan perasaan campur aduk, kaget, sedih, dan prihatin. Seorang pria parubaya yang dikenal sebagai tokoh desa, Pak Wiryo, menghela napas panjang. Apapun yang terjadi di antara mereka, kini mereka telah pergi. Yang bisa kita lakukan hanyalah memberikan mereka pemakaman yang layak, katanya. Tanpa banyak bicara, warga desa mulai bekerja sama. Mereka menggali dua liang kubur di dekat sebuah bukit kecil yang menghadap ke matahari terbit. Tempat itu dipilih karena keindahannya sebagai penghormatan terakhir bagi dua saudara yang mengalami nasib tragis. Saat matahari mencapai puncaknya, pemakaman pun dimulai. Tidak ada keluarga dari kedua pemuda itu yang hadir, karena mereka hanyalah dua pengelana yang tersesat dalam perjalanan mereka. Namun, warga desa memberikan penghormatan dengan cara yang sederhana, tetapi penuh makna. Pak Wiryo berdiri di depan dua makam yang telah digali, lalu menatap para warga. Kita tidak tahu pasti apa yang terjadi di antara kedua pemuda ini, tapi satu hal yang jelas, mereka adalah saudara. Mereka mungkin memiliki impian yang sama, tetapi takdir membawa mereka pada akhir yang memilukan. Ia melanjutkan, suaranya dipenuhi rasa iba. Semoga jiwa mereka diterima di sisi Tuhan, dan semoga kita semua belajar dari kisah ini, bahwa kesalahpahaman, ketakutan, dan keputusasaan dapat membawa kita pada kehancuran jika kita tidak mampu mengendalikannya. Setelah itu, dua jasad yang telah dibungkus, kain kafan diturunkan ke liang kubur. Beberapa warga menutupinya dengan tanah, dan suasana menjadi hening. Tidak ada yang berbicara, hanya doa yang dipanjatkan dalam hati masing-masing. Saat pemakaman selesai, beberapa warga meninggalkan tempat itu dengan perasaan berat. Namun, ada juga yang masih berdiri di sana, menatap nisan sederhana yang kini menjadi tanda peristirahatan terakhir Sugeng dan Cokro. Seorang ibu tua yang ikut menyaksikan pemakaman berbisik, kasihan sekali mereka. Jika saja mereka tahu lebih awal siapa lawan mereka, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Pak Wiryo mengangguk pelan. Kadang, kita terlalu cepat mengambil keputusan dalam keadaan terdesak, dan itu bisa berakhir dengan penyesalan yang tak bisa diperbaiki. Hari mulai beranjak sore, dan satu persatu warga meninggalkan pemakaman. Namun sebelum pergi, Pak Wiryo menancapkan sebuah papan kayu kecil di antara kedua makam itu. Di atas papan itu, ia menuliskan sebuah pesan dengan arang. Di sini berbaring dua saudara yang terpisah oleh takdir, tetapi bersatu dalam keabadian. Semoga kita semua belajar dari kisah mereka, bahwa kebersamaan lebih berharga daripada ketakutan dan kesalahpahaman. Angin sore berhembus pelan seolah membawa bisikan doa dari orang-orang yang menyaksikan kisah tragis itu. Di kejauhan, matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan jingga yang indah. Dua saudara yang telah berjuang melewati perjalanan panjang mereka kini telah menemukan kedamaian, meski harus berakhir dengan cara yang menyakitkan. Namun, kisah mereka tidak akan hilang begitu saja. Bagi mereka yang mendengar cerita ini, kisah Sugeng dan Cokro akan selalu menjadi pengingat bahwa dalam setiap perjalanan hidup, kebijaksanaan dan kesabaran adalah kunci untuk menghindari kesalahan yang membawa penyesalan. Dan di antara angin yang berhembus lembut, seakan ada suara samar yang berbisik, sebuah suara penuh penyesalan, tetapi juga ketenangan. Maafkan aku, Dek, kita akhirnya bersama lagi.